Gimana, udah siap belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, kalau udah siap kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu dalam mata pelajaran matematika. Yang dimana pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam pembelajaran matematika. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah ya, kompak terus. Nah, baik, Ibu ada SD-nya itu banana dance. Udah pernah dengar banana dance? Belum. Silakan berdiri semuanya. Banana dance. Open banana. Open banana. Cut banana. Cut banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Boom banana. Boom banana. Nah, dalam pembelajaran ibu tidak ingin ada siswa ibu yang main HP, yang ngobrol, dan tidak ingin ada yang toel. Jangan ya. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang eksponen. Mungkin eksponen ini sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena materi ini sudah dipelajari saat SMP. Nah, ibu pengen tahu dulu nih sejauh mana kalian ingat. Apa sih yang kalian ketahui tentang eksponen? Pangkat. Ya, Bilangan berpangkat. Angka kecil di atas. bilangan berpangkat. Pintar. Yang lain? Angka kecil di atas. Ya. Ada yang lain? Perkalian berulang. Ya, betul. Nah, bagaimana sih menggambarkan bentuk eksponen? Digambar, Bu. Ya, silahkan email. Sini aja, Bu. Boleh di depan? Gampang aja langsung. Ya. Ini, Bu. Ya. Pintar. Tepuk tangan, Bu. Nah, alhamdulillah ya masih pada ingat. Nah, ingat ya anak-anak bahwa materi bilangan berpangkat ini tidak hanya dalam konteks akademis saja, tetapi memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam penggunaan teknologi informasi digunakan untuk apa? Untuk penyimpanan kapasitas. Contohnya, contoh 1 kilobyte sama dengan 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 berarti berapa? Ada yang tahu nggak? 1000. 1000 berapa? 1000 1020. 1024. Pinter. 1024. Ya, jadi tidak hanya dalam konteks akademis saja. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menyatakan bilangan berpangkat positif sebagai perkalian bilangan bulat berulang dengan menjabarkan definisi perpangkatan. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan bilangan berpangkat negatif menjadi positif melalui identifikasi kebalikannya bilangan berpangkat. Nah,
Nah, silakan perhatikan anak-anak, di depan ada tren grafik tren kasus COVID-19 di Indonesia. Itu tren. Ya, tren. Bisa diperhatikan ya, angkanya itu meningkat setiap harinya hampir 2 kali lipat. Pada tanggal 22 Mei ada 634 orang yang terkena pasien COVID. Dan hari selanjutnya pada tanggal 23 Mei ada 1.268. Berarti ada peningkatan ya, peningkatannya hampir 2 kali lipat setiap harinya. Dan selanjutnya ya, ini artinya dapat dinyatakan dalam bilangan berpangkatnya itu misalnya 2 pangkat N. 2 pangkat N. Nah, apa yang kalian pikirkan dari hasil pengamatan permasalahan tersebut? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Jumlah bertambah. Jumlah bertambah. Ya, terus apa lagi? Naik 2 kali lipat. Ya, biar lebih paham kita masuk ke contohnya ya. Nah, tahukah kalian bahwa jumlah kasus COVID-19 dapat bertambah 2 kali lipat setiap harinya? Jika hari ini ada 100 kasus, berapa jumlah setelah 5 hari jika setiap hari bertambah 2 kali lipat? Berapa? Ada yang bisa jawab? 1000. 1000 apa? 1000 kali lipat. Enggak ada Ibu. Diketahui yang pertama apa? 100 kasus. 100 kasus per hari. Jumlah kasus hari ke 0 ya, ada 100 kasus. Setiap hari Bertambah. berarti ini artinya apa? Adanya pertumbuhan eksponensial. Siap. Ya, pertumbuhan eksponensial. Waktunya berapa? 5 hari. Waktunya 5 hari atau N ya. N-nya itu 5. Nah, rumusnya, ada yang tahu nggak rumusnya apa? Jumlah kasus. Jumlah kasus setelah 5 hari ya. Ya, sama kelas. Berapa? 182. Kasus awal dikali 2 pangkat N ya. Kasus awal. Kasus awal ada berapa? 100. Dikali 2 pangkat N berapa? 200 N. 2 pangkat 5. N-nya itu kan 5 ya. 2 pangkat 5 berapa? 100 dikali 32. Nah, paham? Insya Allah. Biar lebih paham, Ibu akan bagikan LKPD untuk didiskusikan bersama kelompoknya. Sebelum itu, kalian bagi kelompok dulu. Ibu pengen ada 2 kelompok. Ya, Bu. Bentar. Kelompok Rizky.
625. Nah, yang kedua soalnya itu tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Barat meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa Y. Tim peneliti menemukan fakta bahwa wabah tersebut disebabkan oleh virus di Asia. Nah, dari penelitian ini virus tersebut berkembang dengan membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan. Berapakah jumlah virus tubuh manusia setelah 5 jam? Nah, akan menjawab rekan saya. Silahkan. Baik Ibu. Nah, jadi kan si virus ini tuh membelah diri menjadi 3 setiap setengah jam. Ya, berarti di setengah jam itu ada 3 virus. Berarti bentuk kalau dibentuk pangkatkannya itu 3 pangkat 1 ya. Nah, naik lagi dia 1 jam karena dari setengah jamnya itu 3 naik lagi 30 menit jadi 1 jam. Berarti virusnya itu udah ada 9 ya. Berarti kalau dalam bentuk pangkat 9 itu 3 pangkat 2. Nah, naik lagi dia setengah jam, berarti 1 jam 30 menit. Berarti naik lagi dia membelah jadi 3 lagi dari 9 itu. Jadinya ada 27 virus ya. Berarti pangkatnya adalah 3 pangkat 3. Nah, karena ditanyakannya itu berapa sih jumlah virus setelah 5 jam? Dari tadi awalnya 3 membelah lagi ke 3 setiap 30 menit, berarti virus yang ada itu adalah 59.049 virus. Nah, kalau dalam bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 10. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya ada yang mau mempresentasikan apa sih itu bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, atau bilangan berpangkat 0. Ada yang bisa mempresentasikan? Nggak bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ada? Boleh, maju ke depan. Sok, silakan. Perhatikan yang lainnya, perhatikan. Ini kalau salah benerin ya, Bu. Ya. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Contoh kayak tadi angka 3 gitu ya. Yang dikalikan dengan dirinya sendiri dengan jumlah pangkatnya. Contoh 3 pangkat 3 gitu. Berarti 3-nya itu dikali dengan ada 3 kali. 3 kali 3 kali 3 gitu. Gitu, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kalau misalkan bilangan berpangkat negatif, ada yang tahu nggak? Bilangan berpangkat negatif. Email? Apanya tulis aja, Bu ya. Ya, sok silakan ungkapkan. Contohnya ada. Ya. Ya. Bilangan berpangkat negatif itu contohnya 2 pangkat negatif 3. Ya. Hasilnya itu. Jadi negatifnya itu dihilangin jadi 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Laura. Selanjutnya, bilangan berpangkat 0. Ada yang tahu nggak? Mau, Bu, mau. Silakan, Siva. Nah, jadi bilangan bulat berpangkat 0 itu semua bilangan yang ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Siva. Betul ya. Seperti yang tadi Jarina jelaskan bahwasanya bilangan berpangkat positif itu adalah suatu bilangan yang dilakukan dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Dan seperti yang Siva katakan tadi bahwasanya bilangan berpangkat negatif itu yang Imelda bahwasanya bilangan berpangkat negatif itu bukan berarti nilainya negatif, tetapi menunjukkan kebalikannya atau inverse dari bilangan berpangkat positif. Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Hasilnya berapa? 1/8. Selanjutnya bilangan bulat berpangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Contohnya 3 pangkat 0 sama dengan 1.
Nah, sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan dari materi hari ini? Silakan Titin. Bilangan berpangkat yaitu bilangan yang dalam bentuknya A pangkat N, artinya A itu dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Ya, pintar, tepuk tangan untuk Titin. Nah, dari tidak hanya itu, bilangan berpangkat juga membantu menyederhanakan penulisan dari dan perhitungan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil. Pangkat bisa berupa bilangan positif, 0, dan negatif. Ya. Ibu ada kuis. Bisa hadiah. Ya, kuisnya. Nanti hadiahnya itu. Hadiahnya Bu Ariska. Boleh